Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan juga yang mengikuti melalui Zoom dan live streaming. Saya menyambut Bapak dan Ibu dalam devosi Yaski dan Heartland Network pagi ini. Tema ibadah kita pagi ini yaitu pengampunan dan pembaharuan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Lin Agustin Baisa MTH. Mari kita bangkit berdiri untuk menaikkan lagu pujian pembuka seperti yang kau ingini. Atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama di tempat ini dan juga yang mengikuti melalui Zoom pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati Ibu Lin Agustin Baisa MTH yang akan membawakan firman-Mu, dan kiranya Engkau pimpin dan sertai devotion hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita kembali menaikkan pujian sejauh timur dari barat.
berdoa. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, terima kasih atas urapan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mampu membeli urapan Tuhan. Kami tidak layak menerima urapan Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, kami manusia yang biasa-biasa ini, Engkau anugerahkan keselamatan dan urapan yang berlimpah untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Kami membutuhkan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mengisi hati kami, untuk menguasai jiwa kami Tuhan. Kami mau terbelenggu di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suatu hal yang membuat saya gemetar, saya akui di depan ini ya, karena bukan hal yang mudah untuk berada di waktu ini memberitakan kebenaran firman Tuhan yang biasanya kami dengar dari daerah, tapi puji Tuhan hari ini boleh bersama-sama dalam ruangan ini. Mari sama-sama kita buka dari Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Rut pasal yang pertama, ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Jika sudah mendapatkannya boleh katakan amin. Baik, saya akan membacakan Rut pasal 1 ayat 20 hingga 22. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya diberikan tema tentang pengampunan dan pemulihan. Belajar pengampunan di kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kadangkala kita terfokus dengan hubungan kepada orang lain. Mengampuni orang lain itu yang menjadi fokus kita. Tetapi ternyata di dalam perjalanan saya melayani, bercerita sesama hamba Tuhan, ada satu hal yang penting yang kita lupakan. Dan ternyata hal itu menjadi penyakit rohani yang tidak kita sadari. Penyakit yang tidak kita sadari itulah penyakit yang mematikan. Yaitu apa? Mengampuni kesalahan kita sendiri. Mengampuni diri kita. Kita lebih sering, lebih cepat mengampuni orang lain. Tetapi kita lupa untuk merenungkan diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, ada hal-hal yang kita lakukan. Dan ternyata itu kepahitan di hati kita. Dan penyebabnya adalah karena kita tidak mengampuni diri kita sendiri. Naomi begitu pahitnya. Bahkan dia menilai ketika dia pergi dengan tangan yang penuh dan dia pulang dengan tangan yang kosong. Perkataan ini begitu pahit, begitu dalam, begitu mengecewakan Naomi. Sehingga tidak ada lagi yang dia bisa salahkan. Kecuali mengatakan, dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia mengatakan bahwa ya beginilah cara Tuhan kepada aku. Jadi ada hal yang dia salahkan, yaitu kepada dirinya. Banyak dari hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan seringkali tidak mengampuni keputusan-keputusan yang salah di masa lalu kita. Banyak juga dari perbuatan-perbuatan saya lihat ada seorang hamba Tuhan sangat baik sekali. Ya, saya pikir itulah kebaikan. Tapi saya kaget suatu waktu di akhir kehidupannya dia mengalami
Dia mengatakan bahwa saya sudah berkorban, tetapi kenapa tidak dihargai? Saya sudah melakukan segala-galanya untuk mereka, kenapa tidak dihargai? Sampai pada akhirnya ketika kami layani itu dia, hamba Tuhan itu stroke ya, dan penuh dengan kemarahan. Ternyata kebaikan yang dia buat adalah untuk menutupi rasa bersalah yang dia alami. Kebaikan yang dia buat hanyalah untuk menekan ya dan menghilangkan dari pikirannya bahwa dia sebenarnya belum mengampuni dirinya sendiri. Jadi pengampunan itu bisa dilihat dari buah di waktu yang akan datang. Ada yang kita bisa lihat di 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. Itulah pentingnya kita mengevaluasi diri kita. Nggak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Mungkin kita bisa menghitung keberhasilan kita. Tetapi kita boleh juga dengan rendah hati melihat kegagalan kita. Dan kalau kegagalan itu ada, mari kita koreksi hati kita. Banyak juga yang mengalami dikatakan seperti inner child ya, yaitu masa kecil yang selalu menghantui. Jadi ada beberapa juga dalam pelayanan ketika dia di luar, ketika dia di gereja, di atas mimbar, dia bisa bilang haleluya gitu kan. Begitu dia turun ke tangga tempat parkir, dia mulai halelupa. Pas sampai di rumah dia halilintar. Jadi itu semua ada akarnya, yaitu ada yang tidak selesai di dalam diri kita. Kalau mau dipakai Tuhan lebih luar biasa, bukan dengan memperbaiki lingkungan kita, tetapi dimulai dengan dalam diri kita. Root wisdom salah satunya, yaitu ada benihnya di dalam kita. Yang pertama, yang saya mengakui sebagai hamba Tuhan, bahwa di dalam pelayanan tidak satu orang pun yang hebat. Kemarin puji Tuhan waktu raker, ketika saya membaca laporan saya setahun, saya menangis karena mengingat ada banyak hal yang sebenarnya tidak mampu kami kerjakan. Tetapi begitu tangan Tuhan terlihat dengan jelas, Dia yang menyelesaikan pekerjaan. Saya jadi paham kenapa Yohanes mengatakan, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Yohanes pribadi sendiri yang tahu bahwa banyak hal yang tidak mampu dia lakukan. Di tengah-tengah pujian murid-murid Yesus, bahkan orang-orang yang mengikut Yohanes itu Yohanes Pembaptis jauh lebih besar daripada yang mengikut Yesus pada waktu itu. Tetapi dengan jumlah yang sangat besar itu, Yohanes Pembaptis menyadari bahwa semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Semua itu adalah kebaikan Tuhan. Dan itu hanya bisa kita sadari, kita terjadi kalau kita menyadari bahwa betapa tidak layaknya kita. Betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan juga terkadang ketika kita dituntut untuk bisa mengatur segala sesuatunya, bahkan banyak yang terjadi di luar kendali kita. Saya kadang-kadang, bagaimana caranya Tuhan? Satu hal yang saya lihat di Daud berkata, seperti hewan bodoh aku di sampingmu. Dulu sebelum bertobat, kalau saya punya masalah, itu saya pikirkan berulang-ulang kali sampai tidak tidur dan belum tentu dapat jawabannya. Besok saya pikirkan lagi berulang-ulang, lusa saya pikirkan lagi berulang-ulang. Ada orang yang tambah pusing, tambah stres, tambah banyak makan. Ada orang yang tambah stres, tambah banyak jalan. Tetapi ketika kita stres memang ada satu hal yang penting dalam hidup kita tidak bisa kita kendalikan. Tapi setelah saya selalu membaca firman Tuhan, cara terbaik ketika kita tidak menemukan jalan keluar, cara terbaik ketika kita sudah sangat tertekan adalah berdiam di kaki Tuhan. Saya pernah waktu masih kerja di bengkel sebagai manajer operasional, saya diejek sama salah seorang supir, ya dia supir kendaraan karena dia yang memasukkan kendaraan ke
sub-sub yang ditentukan, kalau ganti oli di sini, ganti ban di sini. Tapi dia supir lalu kemudian dia melakukan pekerjaan yang bukan SOP-nya. Dia mengganti klakson yang rusak karena dia dari STM. Dia pikir dia mampu, tapi ternyata kan sekarang sudah pakai sistem, bukan lagi manual seperti itu. Lalu dia praktekkan dan klaksonnya rusak. Datanglah customer marah kepada saya dengan sangat marah lagi karena mobilnya mobil bagus, ya. Saya coba cek, ternyata work ordernya nggak ada. Berarti memang dia mau main belakang, yang si punya mobil ingin bayar langsung ke mekanik, yang mekanik meyakinkan si punya mobil bahwa dia mampu mengerjakan. Begitu ada masalah, ributnya ke kita. Saya lihat, oh nggak ada. Tapi saya berbicara bahwa Bapak juga melanggar, ini nggak ada work ordernya. Silahkan berurusan dengan yang memperbaiki. Lalu kemudian saya tegur supir yang tangkap jadi mekanik tanpa SK, dan dia mengatakan begini, "Hei ibu, saya ini tamatan STM," katanya. Otaknya ibu itu di lutut, gitu kan. Dia berani tunjukin otak saya di lutut. Waktu saya marah gitu kan. Saya akhirnya nantang, "Ayo kita berkelahi yuk," gitu kan. "Kamu berani, ayo berkelahi yuk," gitu. Ya. Jadi yang pakai ganti ban itu yang panjangnya segini kan ada besi buat ganti ban itu ya, tuasnya. Itu aku langsung putar kasih lihat, jangan salah-salah kamu ya, kamu kurang aja gitu. Dia juga dengan gayanya kungfu kayaknya ya, dia gini. Terus saya sudah mau maju, tapi tiba-tiba ada yang menahan saya. Jangan memperbesar kebodohanmu, Lin. Wah, saya langsung diam. Akhirnya saya ketawa gitu kan. Saya tertawa, dia masih emosi, lama-lama dia juga tertawa. Cuman yang saya sadari, 5 tahun kemudian, kalau saya ketemu orang itu, saya mau berterima kasih. Benar, otak itu harus di lutut. Kalau otak udah gak mampu, pakai lutut untuk berdoa. Karena berkali-kali saya menyelesaikan masalah saya bukan dengan otak saya, tapi dengan lutut saya. Itulah cara Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Begitu juga Naomi. Ketika dia berpikir bahwa dia meninggalkan Bethlehem, dia akan bisa selamat dari kelaparan yang panjang. Dia penuh barang-barangnya dia bawa. Penuh suaminya, anaknya 2 dia bawa. Dia penuh dengan planning-planning yang hebat. Tapi apa yang terjadi? Dengan planning yang hebat, dia pulang dengan tangan yang kosong. Tapi puji Tuhan, dalam perjalanannya, tanpa dia sadari, keikutsertaan Ruth kepada dia adalah jalan keluar yang Tuhan berikan di luar planningnya dia. Kalau kita lihat di ayat-ayat terakhir di Rut pasal 4 ayat 15 sampai 17 dikatakan, "Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab mantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Kehilangan 2 anak laki-laki itu tidak mudah untuk disembuhkan lukanya di dalam dunia ini. Puji Tuhan kalau kita tidak mengalami. Yang viral kita lihat Prada Luki ya. Bagaimana nyawanya diambil oleh senior-seniornya. Itu yang saya mau tekankan bukan masalah peristiwanya, tetapi rasa kehilangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu sekuat apa kita sampai kehilangan itu menghampiri kita. Nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa tahu, oh gini, nggak bisa tahu. Kita mungkin bisa menghibur orang-orang yang kehilangan. Sabar ya, sabar ya, sabar ya. Tetapi kita tidak tahu persis seperti apa kekuatan kita ketika kehilangan menghampiri kita. Itulah sebabnya sangat perlu kita menaruh firman Tuhan ini ke dalam hati kita. Tapi sebelum kita menaruh firman Tuhan di dalam hati kita ini, kita perlu mengampuni diri kita sendiri. Mengampuni terhadap apa? Mungkin di masa yang lalu kita punya keputusan-keputusan yang salah. Yang sampai hari ini kita terima efeknya. Tapi kalau kita minta pengampunan sama Tuhan, Tuhan, masa lalu saya penuh dengan keputusan yang salah. Tolong ampuni saya. Mungkin kita punya masa lalu yang kita lakukan, karena saya pelayanan di lapas, ya. Yang kalau narkoba itu
eh, agak susah-susah dilayani karena dia tidak tahu, dia memang ingin sekali berhenti untuk memakai narkoba. Yang repotnya itu, dia tidak tahu kapan keinginan itu muncul lagi. Nah, untung saya konsultasi dengan orang BNN, jadi tahu bahwa ternyata walaupun besar niat kita untuk bertobat, tetapi tubuh ini akan minta. Makanya tidak bisa langsung di stop, direhab. Penjara tanpa rehab itu tidak menyelesaikan masalah. Di rehab itu sedikit demi sedikit dosisnya dikurangi. Itu baru besar kemungkinan untuk sembuh terjadi. Tapi kalau langsung di stop, dia bilang, gak bisa Bu, pasti masuk lagi. Nah, lalu kemudian yang membunuh, ini yang lebih agak sulit. Karena ketika dia menyadari bahwa dia salah, dia telah membunuh, gak mungkin kan orang itu hidup lagi. Inilah yang kami bimbing untuk menerima pengampunan terhadap dirinya sendiri. Untuk bisa kuat ketika orang lain mengingat kembali kesalahan itu. Menuntut kepada dia. Orang lain akan menuntut. Suatu waktu dia mungkin ketemu, oh ini dulu yang bunuh bapak saya ya. Kayak gitu kan. Oh ini dulu yang bunuh orang tua saya ya. Yang bunuh saudara saya ya. Bagaimana cara dia menghadapi hal itu? Itulah yang kita layani. Perlu ada pengampunan dalam diri kita sendiri. Di dalam pelayanan juga, sebelum kita menjadi hamba Tuhan, sebelum kita dipanggil Tuhan, Firman sudah katakan bahwa dahulu memang kamu bukan siapa-siapa. Dengan mengetahui hal itu, kita bisa mengalahkan tuduhan-tuduhan yang iblis berikan. Semakin besar kita menerima pengampunan dari Tuhan, semakin besar kita menerima kasih karunia itu, maka Tuhan akan memakai kita. Jadi jangan kurung diri kita dengan kesalahan masa lalu. Jangan kurung kreativitas kita dengan kegagalan masa lalu. Kalau Tuhan memberi kesempatan, teruslah mencoba. Kalau Tuhan memberi kesempatan, teruslah berbuat yang baik. Walaupun mungkin pada akhir hidup kita, orang hanya ingin mengingat kita seperti narapidana yang dijatuhi hukuman mati, yang sebentar lagi dikirim ke Nusa Kambangan. Dia membunuh atasannya di Papua, lalu kemudian dia stres sakit, kami layani, terus layani. Dan ketakutan yang terbesar adalah bahwa dia mati sebagai orang yang bersalah. Tapi saya katakan bahwa Tuhan begitu besar kasih-Nya untuk mengampuni kita. Dan bagaimana kita bisa menceritakan pengampunan yang besar ini kalau kita tidak mengalaminya? Itulah sebabnya mengerti pengampunan yang Tuhan berikan akan membuat kita bisa mengalami pemulihan dan pembaharuan pikiran. Paulus mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi. Bahkan dia mengatakan, aku melupakan yang di belakangku. Itu sebuah keputusan yang luar biasa. Kalau ada di antara kita yang masih belum bisa memisahkan antara masa lalu dengan kehidupan sekarang, lebih baik bertobat. Karena apa? Karena Tuhan ingin pakai kita lebih besar lagi. Hari-hari yang akan datang, akan lebih banyak tampil pengejek-pengejek. Kalau kita tidak memperbaharui diri kita dengan lebih cepat, maka pengejek-pengejek itu akan menembus hati kita, meruntuhkan pelayanan-pelayanan kita, meruntuhkan iman kita. Bukan serangan dari luar, tapi serangan yang ada dalam diri kita sendiri. Kegagalan kita di masa lalu bukanlah akhir segala-galanya. Karena Kristus pun bisa bangkit dari antara orang yang mati. Jurang yang paling dalam dari sebuah kegagalan itu adalah kematian. Makanya kenapa orang yang merasa sangat gagal itu pilihnya bunuh diri. Karena itu yang paling dalam, kematian yang paling dalam. Kebinasaan sudah menunggu. Tapi Yesus berani keluar dari situ. Memperlihatkan kekuatannya, powernya yang luar biasa. Bahwa dari kematian pun saya bisa bangkit. Kalau kita menerima kasih karunia Allah dengan penuh kerendahan hati, maka kita pasti akan mengalami pembaharuan yang luar biasa dari Tuhan. Dan pada akhirnya, biarlah kita berani berkata bahwa jiwa kita, roh kita, dan tubuh kita semuanya adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kiranya renungan kita pada pagi hari ini
membawa kita pulang dengan hati yang penuh sukacita. Bukan hanya kegembiraan-kegembiraan biasa, tetapi sukacita yang melimpah-limpah. Sebagai anak yang diampuni kesalahannya, sebagai anak yang disiapkan masa depan yang gilang gemilang, sebagai anak yang dipakai Tuhan sebagai terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memperbaharui roh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyerahkan kembali. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lin atas firman yang telah disampaikan pagi ini. Namun sebelum memberikan persembahan, dipersilakan kepada Pak Yusak untuk memberikan kalimat pengantar sebelum persembahan. Silakan, Pak. Sebenarnya saya minta Angel yang ngomong. Kenapa? Ini adalah hari spesial ya. Hari spesial di mana Tuhan sudah memimpin Yaski lebih dari setengah abad. Dan Yaski yang berulang tahun. Kalau Yaski berulang tahun, biasanya kalau orang yang berulang tahun kita berikan kado ya. Nah teman-teman, ini mengingatkan bahwa kita tidak sekedar memberikan persembahan. Tapi sambil memberi persembahan, sebelumnya kita merenungkan bagaimana kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Lewat Yaski, Tuhan beri kita kesempatan untuk mendapatkan penghidupan dan juga membawa kehidupan bagi orang-orang sekitar kita. Ya, dan kita bersyukur kalau kita lihat walaupun jumlahnya tidak banyak ya selama ini, Ibu ya mungkin Alfi bisa kasih tahu atau Pak Yansen dana yang dipakai untuk persembahan hamba Tuhan di pedalaman berapa total? Hah? Yang ya budget kita berapa besarnya? Tahun 2000 100, 480 juta saudaraku. Tapi yang kita kumpulkan itu seperti 5 roti dan 2 ikan ya. Hanya paling banyak tuh 500.000. Kalau dikali ini setahun hanya 25 juta. Berarti nggak banyak begitu ya kalau 52 minggu. Tetapi kita pikirkan ada orang-orang di luar Yaski yang melihat apa yang kita kerjakan, mendengar apa yang dilakukan lewat siaran radio, mereka tergerak. Nah kita yang di dalam ini harusnya punya hati yang lebih tergerak lagi. Tapi kembali setiap orang memberikan dengan kemampuan masing-masing, dengan rasa syukur. Jadi marilah kita berikan persembahan bukan dari isi kantong kita, tapi dari isi hati kita. Ya, nah, silakan. Mari kita berdoa sebelum kita memberi persembahan, saudaraku. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk boleh berada di Yaski, di mana bukan sekedar untuk kami mencari penghidupan, tetapi Tuhan layakkan kami untuk membawa kehidupan. Biarlah kiranya Tuhan, lewat persembahan yang akan kami berikan, ini boleh Tuhan pakai dan Tuhan berkati bagi para hamba Tuhan di daerah yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kami dapatkan seperti yang kami peroleh di Yaski ini. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi saluran berkat. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman yang akan dimulai dari barisan sebelah kanan saya dan bisa melalui kris yang telah disediakan dengan diiringi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima dalam hidup kami. Sebagian berkat ini kami berikan sebagai persembahan untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri devotion pagi ini. Mari kita menaikkan pujian Sebab Kau Besar bagian ref saja. Di akhir pujian mohon kesediaan Bapak Pendeta Emeritus Yusak Wijaya untuk memberikan doa syafaat dan doa berkat. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, Engkau adalah ajaib. Tiada Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, termasuk hari-hari sebelumnya dan juga untuk hari-hari yang akan datang, di mana ada campur tangan Tuhan. Dan pada pagi ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami diingatkan ya Bapa, agar kami boleh berdamai dengan Tuhan melalui segala dosa-dosa yang kami lakukan, belajar mengampuni dan mengalami pembaharuan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk anak-Mu, hamba-Mu yang setia, Ibu Lin, yang telah Tuhan pakai menjadi berkat di tempat-tempat yang gelap, di tengah para narapidana yang melihat bahwa hidup mereka sudah tidak ada lagi pengharapan lagi. Tetapi Tuhan pakai Ibu Lin dengan institusi radio Heartline untuk membawa secerca sinar di sana, sehingga orang itu boleh melihat pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan terus pakai anak-Mu ini, hamba-Mu yang setia, bukan hanya tempat ini, bukan hanya di radio Heartline, tetapi di berbagai kesempatan dia boleh menjadi berkat. Dan Tuhan juga peliharakan keluarganya. Dan kami juga bersyukur dan terima kasih ya Bapak, tidak habis-habisnya, mengingat bagaimana Yaski akan merayakan ulang tahun yang ke-56. Tuhan, setengah abad lebih perjalanan Yaski Tuhan pimpin. Ini bukan hal yang biasa, tapi sungguh satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini. Jika bukan Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai Yaski. Terima kasih juga untuk Radio Heartline Tuhan, yang sudah setengah abad lebih melewati kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena itu kami percaya, jika Tuhan sudah pimpin hingga saat ini, Tuhan akan terus memimpin. Mungkin kami akan berhenti menjalani kehidupan ini, tetapi Tuhan mempunyai anak-anak, generasi-generasi yang akan terus melanjutkan keberadaan Yaski ini, sehingga boleh terus menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak, tolong terus pimpin dan sertai Yaski dan juga setiap anak-anak-Mu yang ada di sini. Kami juga berdoa Tuhan,
untuk rencana ulang tahun Yaski dan rencana program yang ada yang akan diadakan besok dan program untuk 1 tahun ke depan. Sebagaimana Tuhan sudah pimpin seluruh program-program di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, kami dengan iman percaya Tuhan akan merestui dan menyertai semua program yang akan dijalankan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa agar perayaan pengucapan syukur besok boleh berjalan dengan baik. Dan terus Tuhan mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan panggil melayani di Yaski ini. Dan terus menjadi alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kami juga bersyukur ya Bapak untuk untuk negara kami yang telah Tuhan pimpin dan banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Dan kami percaya ada orang-orang yang telah Tuhan utus, baik dia sebelum mengenal Tuhan ataupun anak-anak Tuhan yang ada di sana. Biarlah semuanya boleh mengerjakan semua mandat yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar atas dan tanggung jawab yang harus mereka berikan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikutinya lewat koneksi internet. Biarlah Tuhan Engkau yang tahu apa menjadi pergumulan mereka. Tuhan yang tahu apa menjadi kesulitan mereka. Baik di dalam pergumulan iman maupun dalam kesehatan maupun dalam keuangan. Biarlah setiap anak-anak mulai terus menengadah kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan dan penghiburan dalam hidup mereka. Engkau yang menghapus setiap air mata. Dari air mata duka menjadi air mata yang penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan, Yaski dan seluruh anak-anak-Mu, baik yang ada dalam ruangan ini ataupun yang mengikutinya lewat Zoom dan yang tidak sempat hadir. Agar Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa yang telah memanggil, memilih kita untuk melayani Tuhan di Yaski ini, menjadi anak-anak yang dikasihinya. Dan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib, menebus kita dari kebinasaan, dan dalam pertolongan Roh Kudus, senantiasa menyertai hidup kita, memberkati pelayanan kita, dan juga keluarga kita, sehingga apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan setiap yang berkat yang diberikan tidak mengalir menjadi sia-sia, tapi boleh mengalir untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Saat teduh, silakan duduk. Ibadah selesai.